Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Surat Al-Zalzalah ayat pertama. Surat Al-Qari'ah, Surat Al-Adiyat, Surat Al-Zalzalah. 3 serangkai yang menerangkan tentang bagaimana nasib mereka yang ringan timbangan kebaikannya, yang suka bermegah-megahan, yang tidak mencintai anak yatim dan fakir miskin, yang selalu berbuat ria, menghitung-hitung hartanya, dan seolah-olah hartanya itu dapat mengekalkannya. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ini maha gempa. Skala Richter pun tidak mampu menerjemahkan arti keguncangan yang dahsyat pada saat ketika Allah hendak mengakhiri alam semesta ini, yaitu yang namanya berupa kiamat. Pada masa-masa awal kekhalifahan, pada masa-masa awal Islam berdiri, meski Rasulullah tidak menghendaki berupa kerajaan, namun garis sejarah mengharuskan hal itu terjadi. Namun raja-raja pada saat itu mempunyai kebiasaan ketika selepas sholat subuh itu mereka mempunyai semacam kori-kori, semacam mempunyai orang yang membaca Al-Quran di depan mereka dan sangat gemar dengan ayat-ayat yang seperti ini. Ayat-ayat yang mengingatkan mereka kepada hari penghisaban, sehingga begitu takut mereka dengan apa yang akan mereka dapatkan nanti jika mereka lalai, mereka lengah, mereka terpesona dengan segala tipu daya dunia beserta isinya. Bukan rahasia umum lagi jika mendapat suatu jabatan pada masa Rasulullah itu keluar keringat dingin mereka, karena tahu bagaimana akhlak mulia Rasulullah begitu menjaga Baitul Mal, begitu menjaga fakir miskin dan anak yatim, dan tidak akan pernah berani menyelewengkan walaupun itu 1 dirham sekalipun. Allah menegaskan kembali tentang peristiwa terjadinya kiamat. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Seolah-olah bumi yang kita anggap sebagai ibu pertiwi ini akan melahirkan, akan mengeluarkan seorang anak yang namanya kiamat. Seorang anak nanti yang berupa di mana alam semesta disejajarkan, didatarkan, berkumpul seluruh makhluk dari sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah, hingga kiamat nanti akan datang.
Jadi raja-raja yang mendengar kisah semacam ini, dia bukan hanya raja-raja ya, maksudnya pemimpin-pemimpin kabilah yang di gurun-gurun, yang hidupnya nomaden, gemar sekali setiap pagi mendengar ayat-ayat yang berbau tentang ajab manusia. Bergetar hatinya sehingga setiap hari tidak dipikirkan itu bagaimana caranya untuk menumpuk-numpuk harta. Meskipun banyak film-film yang versi-versi barat, yang versi-versi orientalis yang menggarisbawahi bahwa suku Arab jahiliyah itu kalau tujuan hidupnya tidak untuk berperang, bercinta, dan membunuh. Namun pada zaman Rasulullah hal itu benar-benar diluruskan kembali kepada fitrahnya, kepada keajaiban Al-Quran. Jika kita mengikuti gaya-gaya para pemimpin kabilah zaman Rasulullah dahulu, raja-raja yang awal-awal ketika Islam berdiri dahulu, insya Allah kita pun sama memiliki hati seperti mereka yang begitu takut kepada Allah, begitu takut akan ajab Allah, dan tidak akan pernah berpikir sedikit pun untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, menghalalkan segala cara. Al-Quran itu obat yang sangat mujarab bagi mereka yang gemar bermegah-megahan tapi tidak pada tempatnya. Bermegah-megahan boleh, tapi di jalan yang Allah, mendirikan masjid, memakmurkan anak yatim, membangun panti-panti asuhan, ataupun kalau ingin membahagiakan keluarga, jangan berikan kesempatan keluarga kita untuk bermaksiat. Biarkan mereka marah, mereka belum terbuka pintu nuraninya. Nanti kalian yang menyesal. Karena seluruh sekte, seluruh mazhab, seluruh aliran Sunni, Syiah, Syafi'i, Maliki, Hambali, atau apapun itu, meyakini bahwa nanti harta kita dipertanggungjawabkan. Setiap rupiahnya itu kau dapat dari mana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lalu kau gunakan kemana? Begitu. Pun di alam kubur, pun di penghisapan. Jadi saya bukannya menginginkan orang Islam hidup dalam kemiskinan, tidak. Tapi memang pada kenyataannya orang yang miskin, anak yatim itu tidak mengenal itu jalan-jalan menghalalkan segala cara. Itu sebabnya Rasulullah mencintai mereka, karena kepolosan mereka, keluguan mereka, ketidaktahuan mereka tentang sistem politik, tentang sistem yang jahil, yang bakil, yang mengalahkan segala cara untuk mendapat harta. Sehingga Rasulullah lebih mudah bergaul dengan mereka, dan mereka juga jatuh cinta kepada Rasulullah. Karena kejujuran Rasulullah itu hanya satu-satunya modal mereka untuk mencapai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah-nya. Rasulullah jujur, orang miskin jujur rata-rata. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.